10 nilai yang bisa kamu terapkan di dalam komunitas rohani kamu. Check this out. Value yang keempat. Yang keempat adalah ini, bring Bible personally. Jadi membawa Alkitab pribadi setiap kali datang ke komunitas rohani atau setiap kali mau komsel. Dasar firman Tuhan ada di Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini adalah sebuah nilai yang sangat bagus untuk kita bisa bangun di komunitas rohani kita. Ada sebuah tagline, I love Jesus and I love His Word. Membawa Alkitab secara pribadi juga adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa otoritas tertinggi di hidup kita, standar otoritas tertinggi di hidup kita adalah firman Tuhan. Setiap pribadi membawa Alkitabnya sendiri. Supaya apa? Ini nilainya adalah supaya setiap pribadi, setiap kita benar-benar dibawa untuk dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Bible-nya, Alkitabnya. Dan Alkitab cetak ini sungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang sifatnya pribadi. And this is my Bible. And I love my Bible. Yang kelima, value yang kelima adalah greet warmly. Jadi menyambut dengan penuh kehangatan. Teman-teman yang baru pertama kali datang, kita akan sambut mereka dengan welcome home. Sambutlah setiap pribadi yang ada di komunitasmu dengan penuh kehangatan. Ya mungkin teman-teman bisa buat slogan atau tagline sendiri seperti apa, atau mungkin ada gerakan seperti apa, atau mungkin juga lagu. Ketika pertama kali datang, mereka akan merasa, wow, I feel home in this place, I feel home in this community. Dan orang merasa dikasihi, dan mereka akan merasa there's something different di sini, there is love. Sehingga minggu depan dia nggak akan sabar untuk menantikan minggu depan untuk datang lagi. Saya rindu komunitas sel seperti ini. Saya rindu komunitas rohani seperti ini. So greet warmly. Value ke-6 sekarang adalah praise joyfully, worship wholeheartedly. Memuji dengan bersukacita dan menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh. Di sini apa yang kita bangun? Kita membangun sebuah atmosfer pujian penyembahan yang menyatu, unity. Ada atmosfer hadirat Tuhan yang begitu kuat sehingga akan menjamah setiap pribadi. Ketika menyanyi lagu praise, pujian, praise joyfully, dengan sukacita, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau nilai ini kita bangun bersama-sama di dalam komunitas rohani kita, betapa indahnya ketika pujian dinaikkan, penyembahan dipersembahkan, saya percaya akan ada hadirat Tuhan yang kuat. Hadirat Tuhan yang akan memenuhi setiap pribadi, setiap kita yang datang bersama-sama di dalam kesatuan hati, menyembah dan memuji Tuhan. Jadi praise joyfully and you worship wholeheartedly. Nilai yang ketujuh itu adalah serve faithfully, melayani dengan setia. Nilai ini, serve faithfully, itu mengajarkan kepada setiap teman-teman di komunitas kita untuk setiap pribadi bisa terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan tidak harus boleh dengan hal yang besar kok. Mereka bisa melakukan hal-hal kecil. Contoh apa? Mereka bisa saling mendoakan. Ada momen tertentu di mana kita ajarkan mereka untuk bisa saling mendoakan. Mungkin banyak orang mengatakan, aduh saya tidak tahu bagaimana mau berdoa. Nah disinilah mereka diajarkan untuk bagaimana mendoakan orang lain. Sama seperti ketika mereka juga didoakan, mereka juga diberkati. Sehingga ini menjadi sebuah pelayanan bersama-sama. Mendoakan orang sakit, teman-teman datang yang sakit didoakan, dan mulai belajar untuk memberitakan Injil. Mereka diperlengkapi di dalam komunitas. Ketika mereka pulang, mereka kembali ke lingkungan pekerjaan, ke lingkungan studi mereka, sekolah atau kampus. Mereka menjadi orang yang belajar untuk menginjili, menjadi saksi Kristus. So, nilai ini penting, serve faithfully. Value yang ke-8 sekarang adalah love freely. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah miliki juga nilai di dalam komunitas kita, sukacita tanpa kepura-puraan. Tidak ada kepura-puraan di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Di sini beberapa poin penting, no gossip behind. Tidak ada gosip di belakang. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan di belakang orang lain. Misalnya di hadapan si A kita sama-sama, oh gini, tapi di belakang kita sering gosip, tahu nggak dia begitu, tahu nggak dia begini. No.
No gossip behind. Jadi tidak boleh ada gosip. Bahkan tidak boleh ada gosip, apalagi di belakang. So, no gossip. Tidak boleh ada gosip di dalam komunitas rohani kita. Kita benar-benar bersuka cita tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. You talk about goodness. Bicara tentang kebaikannya. Bicara tentang hal-hal yang membangun. Biarlah kalau ada hal-hal yang menjadi permasalahan, kalau misalnya ada orang memang bermasalah, biarlah itu disampaikan kepada pemimpin rohani. Bukan itu menjadi gosip. Akhirnya apa? Akhirnya komunitas kita menjadi orang penuh dengan gossiper, bukan worshipper. No, kita harus membangun worshipper, not gossiper. Oke. Nilai yang ke-9 sekarang. Eat happily. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini ada sebuah fellowship yang indah ketika kita makan bersama-sama. Ada fellowship indah yang dibangun. Ada pembicaraan hangat yang dibangun. Sambil makan, ngobrol, ada fellowship, dan dengan hati yang sukacita. Makan-makan juga penting. Ke-10, yang terakhir, nilai yang ke-10 yang bisa kita bangun dalam komunitas rohani kita adalah grow maturely, bertumbuh semakin dewasa, bertumbuh dengan dewasa. Semakin banyak waktu seseorang tertanam di komunitas rohani kita, semakin dia bertumbuh serupa dengan gambaran Kristus. Jadi hidupnya ada pertumbuhan. Oke teman-teman, itu semua 10 nilai di dalam komunitas rohani kita. Love the Lord your God, taat dan tunduk kepada pemimpin, unity and stay connected, bring Bible personally, greet warmly, praise joyfully, worship wholeheartedly, and then nomor ke-7 adalah serve faithfully, and then laugh freely, and then eat happily. Yang ke-10 adalah grow maturely. Semoga ini memberkati teman-teman. Saya doakan komunitas teman-teman semakin bertumbuh, semakin banyak orang dimuridkan, semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang mengenal Kristus di dalam komunitas rohanimu. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Dan kalau teman-teman suka dan teman-teman merasa video ini bisa memberkati teman-teman, please share video ini kepada teman-temanmu yang lain. So I see you next video guys. Terima kasih.